Rahayu Wilujeng buat sedulur Mbah No Keramat dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe and like videonya Mbah No Keramat, dan beri komentar hikmah apa yang Anda dapat dari video-video yang saya tampilkan berikut ini. Ya, jangan lupa beri komentar apa yang Anda dapat atau hikmah yang Anda dapat dari video-video Mbah No yang saya ambil ini. Yuk kita tonton sama-sama. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simple yang. Kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh yang di mana ya? Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Yang. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qur'annya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka, seolah-olah pernah ke neraka saja. Surga dan neraka ilusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Reski Maisa Putra. Salam persahabatan dan salam akal sehat kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Sahabatku semua, surga dan neraka itu ilusi. Menurut seorang yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas agamanya apa, dan dia mempublikasikan pernyataan-pernyataan yang sangat banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat, terutama di masyarakat Islam. Dan ini harus kita counter, harus kita reaction, kita jawab pernyataan-pernyataannya ini, karena bisa mengkhawatirkan banyaknya masyarakat kita, terutama umat Islam yang masih lemah akidahnya, termakan dengan subhat-subhat apa yang disampaikan oleh orang ini. Langsung saja teman-teman, kita simak video berikut ini. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya. Apa yang membuat beda? Metodologinya. Seperti Yang membuat beda kan hanya tempat sembahyangnya, cara ibadahnya. Perbedaan agama antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan agama-agama lainnya bukan hanya berbeda di metodologinya saja, bukan hanya berbeda di tempat sembahyangnya saja atau cara sembahyangnya saja, tapi yang paling penting perbedaannya adalah dari segi akidahnya, kepercayaannya. Agama Islam memiliki akidah yang berbeda dengan agama-agama lain yang tidak bisa disamakan. Ini yang pertama. Iya, agama itu pintu bagi yang, dan pintu itu sudah yang lewati. Ya. Yang bukan penjaga pintu. Ya, dia hanya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya juga pintu saja. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi kalau udah masuk ke dalam sama. Seperti dugaan saya, dia menyamakan setiap agama itu. Tidak bisa kita samakan antara agama satu dengan agama lainnya. Memang semua agama mengajarkan kita kepada kebaikan, budi pekerti yang luhur, namun tidak bisa disamakan. Di dalam agama kami, Islam, kami meyakini agama kamilah yang paling sempurna, yang hanya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Pintunya sendiri dan merasa pintunya sendiri yang paling benar, paling baik. Ya. Dan menganggap pintunya sendiri yang menuju Tuhan, yang lain tidak. Nah, itulah iman. Bagi kami Islam, agama kamilah yang paling betul, yang paling benar, yang mengantarkan kami kepada Allah. Terserah bagi agama lain. Bagi agama lain, misalkan Buddha, bagi mereka, agama mereka lah yang paling benar. Hindu, Kristen, itulah iman. Dan inilah kita sebagai manusia yang harus memiliki keimanan, meyakini sesuatu yang kita pilih. Nah, bagi kami agama Islam, tentu saja Islamlah agama yang paling benar. Islamlah yang mengantarkan kami untuk bertemu dengan pencipta kami, Allah Azza wa Jalla, kelak di akhirat. Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Yang. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Ya. Yang mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Ya. Yang juga pengagum Buddha, pengagum Siddhartha Gautama. Ya. Tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama. Tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Ya. Yang juga sangat kagum sama Yesus. Ya. Yang salut sekali dengan perjuangan Yesus. Tapi yang bukan pengikut Yesus. Yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Ya. Inilah musibah di akhir zaman, sahabatku semua. Orang ini menyampaikan di hadapan publik dan seolah-olah menerima semua ajaran agama, membenarkan semua ajaran agama.
membenarkan agama Islam, membenarkan agama Hindu, membenarkan agama Buddha, membenarkan agama Kristen, dan disamakan. Tidak bisa. Ini musibah. Tidak bisa. Setiap agama itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Ya. Begitu pula yang sangat kagum sekali dengan Siwa, tapi yang bukan pengikut Siwa. Ya. Ya. Yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qur'annya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gitanya. Itu karya-karya besar. Ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Ya. Al-Quran itu bukanlah karangan manusia. Bukan. Bukan juga karangan dari Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran itu, yang mengarang isinya. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Inilah orang yang berbicara tanpa ilmu. Terserahlah dengan kitab-kitab agama lain. Yang saya bahas di video ini adalah agama saya, Islam. Saya sangat tersinggung jika dikatakan Al-Quran adalah karangan dari manusia. Jika dikatakan Al-Quran itu adalah karangan manusia, maka Al-Quran tidak lagi menjadi suci. Karena karangan manusia itu lemah. Pasti ada khilafnya, lupanya, pengiringan opini dari penulisnya. Al-Quran itu suci. Dikatakan suci karena adalah merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia. Apa yang dia tahu tentang Quran? Apa yang dia tahu tentang kenyataan? Mungkin Khalid berbicara atas nama Quran, tapi ketika dia menjabarkannya, udah pemikirannya sendiri. Begitu ya. Iya. Kalau kita ingin tahu kebenaran Quran, bukan lewat menjabarkan, lewat penafsiran pikiran. Ya harus melacak kenyataannya. Yang dia maksud di sini teman-teman adalah Ustadz Khalid Basalamah. Nah, jadi di sini teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah ketika menjelaskan Al-Quran itu bukan dari penafsiran oleh Ustadz Khalidnya sendiri, bukan. Ustadz Khalid menyampaikan melalui penafsiran para ulama. Dan kita tahu ulama adalah pewarisnya para nabi. Karena kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Ya. Semua kitab suci hanya berisi pernyataan-pernyataan. Ya. Maka untuk mencapai apa yang dinyatakan, untuk mencapai kenyataannya, ya kita harus menemukan kenyataan yang dinyatakan dalam kitab suci. Kalau kitab suci menyatakan api itu panas, ya kita harus sampai menyentuh panasnya api. Pernyataan dari orang ini teman-teman semua sangat berbahaya sekali bagi akidah Islam. Nah, bagi masyarakat Islam yang masih lemah akidahnya, jika mengikuti pola pikir orang ini, maka akan bisa tersesat. Tidak bisa isi dari Al-Quran itu dirasionalkan semuanya. Tidak bisa. Seperti yang dikatakan dia tadi, harus dikejar kebenarannya, harus dibuktikan secara logika, secara rasional. Tidak bisa. Tidak semua isi kandungan dari dalam Al-Quran bisa dilogikakan. Contoh, peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu bagaimana cara melogikakannya? Harusnya kita hanya mengimaninya saja, tidak perlu dilogikakan. Contoh, surga dan neraka, itu tidak bisa dilogikakan. Dan perkara-perkara gaib yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah perbedaan antara sains dengan religion, antara ilmu pengetahuan dengan agama. Kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, segala sesuatu itu harus dibuktikan terlebih dahulu, baru bisa diyakini. Tidak bisa dibawa kepada agama. Di dalam agama itu ada iman. Sedangkan agama, kita harus meyakini terlebih dahulu, baru kita bisa membuktikan. Dan kapan kita bisa membuktikannya? Yaitu ketika kita sudah mati. Kita hanya bisa membuktikan apa yang kita yakini tentang perkara-perkara gaib di dalam Al-Quran ketika kita sudah mati. Dan itulah iman. Tidak bisa disamakan dengan ilmu pengetahuan. Berbahaya sekali logika orang ini. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka, seolah-olah pernah ke neraka saja. Ya, karena kami meyakini surga dan neraka itu ada. Apakah jika kami tidak bisa merasionalkan surga dan neraka, tidak bisa membuktikan secara konkret, secara ilmiah, maka surga dan neraka itu tidak ada?
Tidak bisa seperti itu. Jadi sahabatku semua, di dalam agama kita, Islam memerintahkan kita, berilah kabar gembira kepada orang-orang soleh. Ceritakan tentang keindahan surga. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat kebaikan. Dan berilah kabar penakut. Ceritakan tentang begitu beratnya siksaan-siksaan neraka, agar masyarakat, manusia, umat Islam menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Jadi seperti itu. Mungkin ini pertanyaan dari diri Diva sendiri. Ya. Kalau dari kecil itu kan kita diterangkan kalau surga itu indah gitu ya, banyak ini banyak itu dengan segala keindahannya. Sedangkan neraka itu panas gitu ya. Ini digambarkan sangat menakutkan. Ya, tempat yang penuh dengan ketersiksaan begitu. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simpel yang, kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh yang di mana ya? Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Inilah pertanyaan yang paling konyol yang pernah saya dengar selama saya hidup, teman-teman. Surga dan neraka itu di mana? Masya Allah, subhanallah, mempertanyakan keberadaan surga dan neraka. Seperti yang sudah saya katakan tadi, perkara-perkara gaib yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam rukun iman kita, itu kita tidak perlu tanyakan. Kita tidak butuh pembuktian. Kita hanya butuh mengimaninya saja. Jika sudah terbukti, maka apalagi yang harus kita imani? Dan inilah ujiannya kelak. Ketika kita sudah mati, dan barulah kita bisa melihat apa yang kita imani. Agar kita selamat, maka imanilah apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Cukup itu. Jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan yang berbicara di otak kita. Gitu yang. Iya. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Ya. Yang ada yang berpasangan. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Baik buruk itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Termasuk dirimu juga ilusi. Subhanallah. Baiklah sahabatku semua, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari video ini. Bagi kita, kaum muslimin, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak belajar agama untuk memperkuat akidah kita, agar jangan sampai mudah disesatkan oleh oknum-oknum di luar sana yang ingin menghancurkan Islam. Saya, Reski Maisa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Rahayu buat sedulur yang wedo, dan assalamualaikum buat Rizky Maisa Putra. Ini saya catat dari video yang penerangan tadi. Nah, penerangan kalau yang wedo itu menganggap semua agama itu sama. Saya berpendapat satu dan setuju gitu, karena semua agama itu sama. Kalau orang itu sudah mencapai titik di apa yang diajarkan suatu agama gitu. Agama semua itu mengajarkan budi pekerti luhur, kebaikan. Tapi yang tidak sama itu perilakunya gitu loh. Yang membedakan itu adalah perilakunya manusia. Coba manusia itu semua mengajarkan kebaikan dan mengikuti apa yang diajarkan agamanya, pasti menganggap semua agama itu sama, karena di titiknya agama itu semua sama. Yang membuat beda apa? Pemahaman. Itu satu buat Mbah Noh Kramat, pendapat Mbah Noh. Dan yang wedo tadi menganggap surga neraka itu adalah ilusi untuk menakut-nakuti umat muslim. Ya, kalau emang pemahamannya sampai di situ gak apa-apa, karena setiap manusia itu punya pemahaman masing-masing gitu. Kalau Mas Rizky itu memahami surga neraka itu ada,
Ya coba dijelaskan. Gitu loh. Yang bisa mengetahui surga dan neraka orang yang sering tafakur. Saya bertanya kepada Mas Riki, Nabi Muhammad mengatakan adanya surga dan neraka itu sudah mati atau masih hidup? Itu yang saya tanyakan. Berarti kalau menerangkan surga dan neraka itu masih hidup, berarti dia mengalaminya masih hidup. Gitu. Kalau yang wedo itu menjelaskan surga dan neraka ilusi, bagi saya kurang pas. Bagi saya surga neraka itu ada dan bukan ilusi. Dan bagi Mas Rizky Maesa Putra, surga dan neraka tidak akan dialami kita sehabis mati. Kita alami sekarang. Gitu. Karena apa? Seorang kalau sudah melakukan spiritual, mengheningkan cipta atau meditasi, akan terbuka gaibnya Allah. Gitu. Beda dengan orang yang cuma menghafalkan dalil, menghafalkan Al-Quran, cuma sukanya membaca. Beda. Ujung-ujungnya apa? Buat berdebat. Tidak akan bisa menerima pendapat orang lain, walaupun sesama Islam. Ingat ya, itulah. Walaupun sesama Islam bisa berdebat. Sama saja dengan madhab, 4 madhab itu ada. Pakai madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya siapa, itu pun kalau disatukan tidak bisa. Gitu. Itu penjabaran Mbah No. Ingat, surga dan neraka sudah kita rasakan sebetulnya. Dan ini lagi saya bahas agama adalah pintu. Itu yang membahas yang wedo. Nah ini saya tadi. Agama yang wedo membicarakan agama adalah pintu. Iya. Bagi saya iya. Pintu untuk mengetahui tentang adanya kuasa. Dan pintu untuk kita mengetahui sejatinya kita. Yang wedo dulu juga sebelumnya pasti masuk ke dalam pintu-pintu satu itu. Yang wedo pasti masuki. Pasti yang wedo pahami. Makanya penerangan yang wedo sekarang itu beda dengan yang dulu. Karena apa? Sudah mencapai tahap titik semua agama bisa menyimpulkan itu. Karena umat Islam ya, jangan lupa, bagi umat Islam ya, bagi umat Islam dibekali ada 3 perkara ya, jangan lupa. Al-Quran, hadis, akal logika. Ya, saya ingatkan, bagi umat Islam dibekali ada 3: Al-Quran, hadis, akal logika. Al-Quran untuk dibaca, untuk dimengerti. Hadis untuk dipahami dan dilakukan. Akal logika untuk berpikir, betul enggak yang kita lakukan? Bertentangan enggak? Walaupun itu dalilnya dengan Al-Quran. Bisa menerima enggak akal logika ini? Gitu. Gitu. Saya pernah menerangkan surga dan neraka di video yang sebelumnya dulu. Surga dan neraka itu sebetulnya apa? Pernah. Gitu. Karena benar ini, Kang Wedo, ini agama adalah sebuah pintu untuk mencapai sesuatu. Gitu. Betul, saya setuju. Tapi kalau sudah di pintu situ, jangan dibedakan untuk menyalahkan orang lain atau orang yang masih awam dalam pengertiannya atau pengetahuannya. Emang yang wedo itu sudah menampai tingkat yang paling atas. Kalau orang Islam membicarakan itu hakiki atau pelajaran tentang hakikat, makrifatullah.
Seperti itu. Beda dengan nanti kalau orang yang memahami cuma syariat, beda. Kalau saya memahami yang wedo itu ya sepaham. Tapi tidak semua yang wedo ya. Itu. Terus ini tadi yang wedo adalah menyebutkan Al-Qur'an adalah karangan manusia. Dan Kang Rizky Maesa Putra menyebutkan Al-Quran bukan karangan manusia. Kalau yang itu ya benar, secara logika dia memaknai Al-Quran adalah karangan manusia. Betul. Kalau bukan karangan manusia, yang menulis ini kalau bukan manusia siapa? Sahabat Nabi kalau bukan manusia siapa? Dan Nabi itu kalau bukan manusia siapa? Dan seperti itu. Tuh. Tolong disebutkan ya Mas Rizky, siapa yang menulis Al-Quran ini? Kalau ayat ya dibilangnya ya, kalau ayat itu adalah wahyu dari Allah, saya setuju. Kalau sudah berbentuk Al-Quran, itu tetap buku gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau ayat saya setuju, asalnya dari Allah gitu loh. Jadi gitu. Kalau bagi saya Al-Quran adalah karangan manusia, ya betul. Tapi untuk memimpin semua umat, begitu sebetulnya. Gitu loh. Paham ya, sedulur Mbah kabeh. Jadi kita memahami sesuatu dengan hati. Kalau hati kita sudah terbuka. Kalau masih di akal pikiran tidak akan sampai. Apalagi memahami yang wedo. Kalau kita pakai akal logika, kita tidak bisa menyampaikan sesuatu. Tapi kalau kita selalu bersikir, bertafakur, memahami sesuatu yang dikatakan yang wedo dari hati, dari rasa, itu pasti akan paham. Gitu. Karena yang diomongkan yang wedo bukan tingkatan orang syariat. Gitu. Terus mencari tahu kebenaran. Nah, kalau Al-Quran ya bisa kita logikakan, bisa. Katanya Mas Riki tidak bisa. Semua ilmu Allah itu bisa dilogikakan. Bisa. Kita mengetahui gaib bisa. Bukan halu, karena kamu cuma membaca dan suka membaca, belum praktek. Coba kamu Al-Quran itu kamu praktekkan, kamu hayati, kamu mengerti. Jangan kamu hafal saja Mas Rizky gitu. Kalau Kang Rizky Maesa Putra ini cuma menghafal, coba dipraktekkan, coba dilakukan, coba dijalani. Makanya pernah saya mendengar ya, menyeberangi Shirathul Mustaqim sulitnya seperti rambut dibelah menjadi 7, menjadi 7. Shirathul Mustaqim sebetulnya apa? Padahal kita sebut Shirathul Mustaqim itu adalah sebenarnya menyebutkan bahasanya, artinya adalah jalan. Jalan untuk mencari kebenaran. Nah di sini Mas Rizky salamnya adalah salam akal sehat. Kalau saya berakal sehat, pasti saya bertanya, di mana surga dan neraka situ? Pasti itu. Gitu. Kalau orang berakal sehat pasti bertanya. Kalau orang tidak sehat pasti tidak bertanya. Gitu loh. Jadi terus kedua lagi, saya pasti bertanya. Kalau kita melakukan sholat, ya kan? Kalau kita melakukan sholat, katanya, itu katanya ya, kita bertemu dengan Allah. Bertemu apa enggak? Saya bertanya. Umat muslim semuanya, kalau sholat, bertemu dengan Allah apa enggak? Kalau saya dengar-dengar ya, dari seseorang, kalau kita sholat, kita adalah bertemu dengan Allah.
atau menghadap ke Allah. Gitu loh. Tapi bertemu apa enggak, pertanyaan saya? Itu tolong dijawab. Dan ini yang selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini saya bahas. Kalau orang Nabi melakukan Isra Mi'raj, lah terus itu secara logika bisa dilogika enggak? Kalau saya bisa. Isra Mi'raj itu sekedar bahasa. Bagi saya. Ada yang sebetulnya, yang intinya Isra Mi'raj adalah kita manusia berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan keyakinannya masing-masing. Gitu loh. Saya sudah membuktikan ayat-ayatnya Allah di video-video selanjutnya tentang Allah Maha melindungi, Allah Maha mengetahui. Sudah membuktikan di departemen. Itu kalau orang melihat gelas ditembak tidak pecah, itu pasti, kalau orang secara logika, ya pakai akal logika, itu pasti ada triknya. Kalau emang itu trik, sampean buat. Seperti video-video yang sebelumnya saya. Tapi kalau orang itu memahami dengan spiritual, dengan gaib, pasti di situ ada jinnya. Kalau ada jinnya, sampean buat. Nanti saya yang tembak, atau orang lain lah, terserah. Yang penting kamu buat, yang nembak siapa terserah. Yang penting seperti video yang saya buat, gitu. Terserah. Saya cuma pengen tahu videonya itu kamu buat gelas ditembak tidak pecah, itu bagaimana? Karena itu ilmu Allah. Saya membuktikan dengan ayat-ayatnya. Kalau Allah Maha melindungi dengan keyakinan yang kuat. Kalau belum saatnya kembali, walaupun diapa-apakan tidak bisa. Tapi kalau sudah waktunya, atau apes kalau orang Jawa bisa bilang, iya tidak ada faedahnya, pasti mati juga. Gitu loh. Makanya kalau orang itu dalil itu buat kita sendiri, buat ngomongi awake dhewe, buat mengerim kita sendiri. Saya dulu pernah ingat ya, ada kiai saya bilang. Nah, kiai bilang itu dengan ayat sebetulnya. Tapi dibahasakan. Pernah saya dengar bahwa Nabi Muhammad itu bilang, nanti yang paling banyak masuk neraka itulah umat saya sendiri. Saya pernah mendengar orang begitu, dan kiai saya juga begitu. Ngomongin secara hadis atau ngomongnya Nabi Muhammad, orang yang paling banyak masuk neraka adalah umat saya sendiri. Nah, disinilah masa sesama Islam kita bertengkar, masa sesama Islam kita berdebat. Karena apa? Gitu loh. Karena apa ya? Sepele lah, perselisihan sepele. Gitu loh. Kita itu belum tahu dalil, belum melaksanakan dalil, sudah mendalili orang lain. Gitu. Kita belum paham dalil, kita belum prakteknya dalil, sudah mendalili orang lain. Makanya yang wedo itu tadi tanya, sejak kamu mengomongkan dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, buktinya apa? Tapi kalau orang sukanya membaca, pasti tidak bisa membuktikan. Gitu loh. Kalau orang sukanya menghafal, tidak pernah melaksanakan, pasti tidak tahu. Gitu. Nah ini. Terus yang saya heran, Mas Rizky Mahesa Putra bilang, kalau kita membuktikannya
yang kita yakini, kita imani itu setelah kita mati. Waduh, itu lebih aneh bagi saya. Kenapa harus mati dulu baru bisa membuktikan? Gitu loh. Ingat ya, ada ayat innalillahi wa innalillahi roji'un. Kalau kita sudah mati, kita sudah kembali ke Allah. Kalau Islam ya, kalau kita sudah kembali ke Allah, kita asalnya kan dari Nur Muhammad. Pahami itu. Dari Nurullah, dari Nur Muhammad. Nur Muhammad jadilah kita. Jadi kita kalau sudah kembali ke Nurullah. Jasad kembali ke bumi, karena di Islam diceritakan, ya toh, jasad ini kembali ke bumi, asalnya dari bumi, makanya dikubur kembali. Mau pembuktian kalau manusia ini tidak terbuat dari tanah atau terbuat dari tanah, kamu gosok bolot kamu itu, kotoran kamu, keringat kamu, nanti akhir-akhirnya pasti akan keluar kayak tanah, gitu loh. Nah, ada pembuktian mau terbuat dari api terus masuk ke dalam dibakar, ya stres, gitu loh. Dibakar hidup. Iya kalau kekuatan jasadnya itu kuat. Kalau tidak, kalau emang kuat seperti Nabi Ibrahim yang diceritakan begini-begini, ada manusia yang dibakar tidak mempan, gitu loh. Itu cuma membuktikan dari Allah itu kalau kamu itu tercipta dari api. Tapi tidak semua itu punya mujizat seperti itu, punya keahlian seperti itu, gitu loh. Orang itu punya mujizat sendiri. Nabi pun punya mujizat sendiri-sendiri, gitu loh. Kalau membuktikan sepele orang awam enak. Nah, ini terasa hangat gak? Kalau hangat itu pasti terasa dari api, karena panas itu unsurnya dari api, gitu loh. Terus manusia terdiri dari unsur angin. Terdiri dari unsur angin, kita bernapas, keluar angin dari pori-pori, gitu. Kalau percaya lagi, kalau kita hawa dingin di luar, kita keluar, pasti kita itu akan ada uap. Nah, kurang percaya lagi, dites pakai suhu. Itu pembuktian secara awam dari unsur api. Berarti di dalam manusia itu ada unsur panas. Bukan kita terus dibakar gitu. Itu namanya stres. Tidak bisa diterima akal logika. Gitu loh. Kalau kita itu menjelaskan suatu orang yang bertanya, kalau kita sudah paham, pasti kita akan bisa menjelaskan. Kalau kita sudah melakukan, pasti kita itu bisa menjabarkan. Ingat. Jadi, buat Mas Rizky, Mahesa Putra, jangan suka membaca. Lakukan. Ya sekali sakit jadi musafir lah, membuktikan kuasanya Allah. Gitu loh. Supaya kita bisa bercerita. Kalau tidak melakukan, tidak mengalami, ya tidak bisa bercerita, tidak bisa menjabarkan kalau ada orang bertanya. Gitu. Contoh satu ayat ya di Al-Quran bisa dibuktikan. Nah, kita yang paling pertama dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, nama si pengayang. Nah, berarti kalau Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut nama Allah. Ya, Bismillah itu menyebut nama Allah. Rahman Rahim adalah memberi dan menyayangi. Berarti kita itu kalau sudah memberi dan menyayangi itu bukan milik kita. Sebetulnya yang menyayangi Allah sendiri. Kita sebagai cuma lantaran, tidak mengakui. Di situ loh Mas Rizky. Itu untuk membuktikan satu ayat. Belum ke maju lagi Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Itu pembuktiannya bagaimana, penghayatannya bagaimana, lakunya bagaimana. Kalau ada orang tanya, kalau kita sudah melakukan, ya
Kalau kita sudah melakukan, kita sudah mengerti, pasti bisa menjabarkan. Gitu loh. Paham ya dari ayat-ayat seperti itu. Kalau ada orang tanya, pasti kita bisa menjabarkan. Coba saya ketemu dengan yang wedo. Kalau Allah mengizinkan, saya pasti akan menjabarkan apa yang ditanyakan. Itu. Karena apa? Kita sudah sama-sama melakukan spiritual yang kuat. Mbah No juga dulu laku ya, lumayan. Ini kenangan Mbah No untuk waktu berjalan. Jadi buat sedulur kabeh ya, pahami sesuatu itu jangan pakai naluri. Pahami pakai hati. Baru di akal logika ya. Kalau hati tidak merasa cocok, akal logika otomatis tidak akan cocok, pasti berontak. Jadi jangan apapun yang dibicarakan seseorang, jangan kita telan mentah-mentah. Kita hayati, kita mengerti bahasanya. Kalau bisa kita cari dalilnya, kalau kita tidak bisa cari dalilnya, kita cari ke kiai-kiai, kita tanya. Kalau sudah dapat jawaban, kita baru resapi dalam hati ini. Karena hati manusia tidak akan menipu. Yang paling kecil gitu. Kalau pikiran, otak itu pasti akan menipu. Gitu. Kalau bilang iblis, setan, kalau sudah berucap, buktikan. Iblis itu seperti apa, setan itu seperti apa, jin itu seperti apa. Tapi tidak mungkin bisa. Gitu loh. Karena apa? Orang yang melihat itu bilangnya sudah halu. Padahal dia itu salamnya ya. Ya lucu ya, Mas Rizky Mahesa Putra ini. Salamnya salam akal sehat. Tapi kalau ditanya surga dan neraka, itu imani aja, percaya saja. Waduh. Padahal kita itu harus disuruh pakai akal sehat, salam waras. Tapi kalau ada orang bertanya surga dan neraka itu seperti apa, ya imani saja, yang percaya saja, bukan dijelaskan, berarti tidak melakukan. Gitu loh. Padahal di situ ya aku pernah dengar, ya pernah membaca, gak usah pakai bahasa Arab, gitu loh ya, supaya mudah dimengerti. Kalau kita berbuat baik, walaupun sekecil apapun, gitu. Kalau Nabi Muhammad biasanya sebiji kurma, pasti Allah langsung membalasnya dengan sebiji kurma, bisa dikali lipatkan, gitu. Kalau kita berbuat jahat, sebiji kurma atau pasti dilipatkan sengsaranya. Disitulah kita bisa menyelami, kita bisa mengerti, gitu. Berarti kita itu tidak usah takut surga dan neraka, gitu loh. Tidak usah takut, karena surga dan neraka sudah kita rasakan sekarang. Tinggal kita itu merasa syukurnya bagaimana, ketauhidan kita itu bagaimana, istiqomah istiqomah kita itu kepada Sang Pencipta bagaimana, gitu. Oke, buat sedulur kabeh ya, bila ada salah kata Mbah No mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sekedar penyampaian. Jangan sampai kita terhasut dan terprovokasi oleh apapun. Kita belajar waras, kita belajar ngerti dalam suatu ucapan yang disampaikan oleh YouTube atau video-video semuanya. Kalau kurang paham, kita tanyakan ya. Oke, kita sharing. Cukup sekian. Salam rahayu buat Kang Wido. Kalau bila Mbah No ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mas atau Kang Rizky Mahesa Putra.